Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Hana. Gimana nih kabar hari ini teman-teman di rumah? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Yang pastinya semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan yang pastinya harus tetap semangat. Video kali ini aku mau nge-share tentang bikin minuman yang beberapa hari lalu pernah viral nih teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Dan di sini aku juga mau bagi-bagiin video cara pembuatannya. Siapa tahu masih ada teman-teman yang pengen buat atau yang belum tahu. Dan bahan-bahannya itu simple. Ini hanya pakai Nutrijel. Ini aku pakai yang bungkus kecil ya teman-teman, makanya ini aku pakai 2 bungkus. Terus juga ada kental manis sama susu cair, dan susu cairnya itu aku pakai yang full cream. Terus di sini juga aku kasih gula sekitar 2,5 sendok makan. Karena rasa Nutrigelnya ini kan masih tawar ya, belum ada rasa manis. Jadi ini dikasih gula. Dan untuk manisnya itu disesuaikan dengan takarannya ya, teman-teman. Biasanya kan kalau kita mau bikin Nutrigel tuh kan ada yang airnya dulu terus dimasukin Nutrigelnya, tapi kalau aku diginiin dulu baru dikasih air, habis itu baru dipanasin di kompor. Karena kalau air dulu itu keseringan malah bikin menggumpal-gumpal gitu ya. Jadi lebih milih yang aman ya teman-teman. Karena emak-emak itu nggak mau rugi. Ini diaduk terus kayak gini ya teman-teman, jadi sampai campur rata kayak gini, biar ketika dimasak tuh bener-bener halus, jadi nggak ada yang bergerindil sama sekali ataupun bergumpal. Terus ini juga airnya aku tambahin ya supaya nggak terlalu kental, jadi nanti jelinya itu jadinya nggak terlalu padat tapi teksturnya agak sedikit lembut, maksudnya nggak terlalu kasar keras gitu ya teman-teman ya. Terus setelah udah mendidih kayak gitu, ini langsung aku tuangin ke tempat. Dan wanginya ini dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Jadi bukan masih dingin, udah dingin kita tuangin, tapi di saat masih panas kayak gini, ini kita tuangin ke tempat kayak gini. Dan buat rasa Nutrigelnya itu sebenarnya opsional ya teman-teman, boleh apa aja rasanya, mau itu cincau, kurma, ataupun leci, atau apapun itu teman-teman boleh pakai apa aja, tapi karena aku emang sukanya coklat jadi aku pakai yang coklat. Dan di saat masih panas pun ini langsung aku masukin es batu. Buat es batunya ini aku pakai 1 papan ya teman-teman, 1 papan yang cetakan es batu biasa itu. Dan ini langsung diaduk-aduk aja kayak gini tuh sampai teksturnya seperti ini. Jadi ngaduknya itu sampai jadi hancur-hancur kayak gini ya teman-teman. Jadi bukan yang kita dinginkan sengaja terus kita potong-potong, enggak ya. Dan berhubung tempatnya kekecilan juga, akhirnya aku pindahin ke tempat yang lebih besar biar lebih muat banyak gitu. Karena belum ditambahin air, belum ditambahin susu cairnya juga, jadi memerlukan tempat yang besar. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa tempatnya itu ke itu aja, mohon maaf ya teman-teman, karena memang adanya seperti ini, jadi aku menggunakan apa adanya. Karena kalau mau dibagus-bagusin itu modalnya bukan sedikit ya teman-teman. Jadi ya kita pakai yang apa adanya aja. Karena ini juga bersih, setelah dipakai pasti langsung dicuci. Jadi buat makanan ataupun sayur-sayuran itu insya Allah aman gitu ya teman-teman. Dan tadi itu aku tambahin kental manis. Buat kental manisnya itu sesuai selera aja. Mau manis boleh banyak, gak suka manis ya pandai-pandai lah ya teman-teman. Terus ini juga aku tambahin sedikit air putih dingin. Lalu ini juga langsung aku kasih susu cair. Dan buat susu cairnya ini juga terserah teman-teman. Boleh langsung 1 kotak, tapi kalau 1 kotak kalau buat aku itu terlalu banyak. Jadi aku pakai 1/4-nya aja, karena aku tambahin air lagi kan, jadi nggak terlalu berasa susunya tapi pas di lidah, karena sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Tuh, Masya
Masya Allah ya. Ini nih masih kental nih teman-teman, tuh lihat tuh. Jadi kalau pakai susu cair yang full cream itu lebih enak daripada yang low fat. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Dan setelah udah tercampur rata, aku juga udah icipin rasanya dan udah pas. Ini juga langsung aku tambahin lagi es batu biar lebih dingin. Jadi ini kan stoknya banyak nih. Nah, jadi ini bisa dimasukin ke kulkas. Jadi buat minum kapanpun. Terus ini aku langsung siapin ke gelas. Tuh, dituangin kayak gini ya teman-teman. Tuh kan seger banget gak sih? Apalagi kalau sambil makan gorengan, cuacanya dingin-dingin. Aduh, Masya Allah ya. Wah, langsung makanan aja tujuannya tuh. Emanglah mulut gak habis berhenti ngunyah-ngunyah. Tuh, ini memang masih banyak banget ya teman-teman. Jadi ini bisa disimpan di kulkas. Jadi buat stok minum. Dan buat pelengkapnya, aku nggak cuma minum es jelinya aja, tapi aku juga masak mie nih teman-teman. Aku masak mie dicampur telur. Aku pakai mie ABC yang rasa ayam pedas. Sama buat tambahannya ini aku pakai daun bawang ya teman-teman, biar lebih wangi. Jadi karena kepikiran belum makan juga, akhirnya setelah buat es jelinya aku langsung bikin mie campur telur gitu ya. Dan buat daun bawangnya ini dipotong-potong aja kayak gini. Tuh itu kelihatan ada lendirnya ya teman-teman, tapi insya Allah bersih karena udah aku cuci bersih. Tuh dipotong-potong kayak gini aja. Nanti tinggal dimasukin ke mie-nya pas udah mendidih. Teman-teman di rumah ada yang lagi makan mie. Tadinya tuh pengen Indomie ya teman-teman, tapi karena nggak ada stoknya dan hanya ada mie ABC, jadi ya kita pakai apa adanya aja. Lanjut, ini udah aku siapin wajan dan ini aku masukin air. Ini aku pakai air mateng ya, air minum. Terus airnya juga ini mendidih, karena kalau nggak di skip atau dilambat-lambatin seperti yang nyata akan memakan waktu dan pasti teman-teman di rumah juga akan bosen nontonnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan buat telurnya ini pas udah mendidih itu kan airnya diaduk-aduk ya teman-teman, terus masukin telur. Jadi itu nggak bikin telurnya nempel di wajan, jadi malah lepas, maksudnya nggak ada bekas nempel-nempel gitu. Biasanya kan kalau kita masak mie telur tuh pasti ada bekasnya kan, tapi ini insya Allah enggak. Jadi dalam keadaan posisi airnya udah mendidih, telurnya dimasukin, jangan lupa diaduk dulu. Dan setelah udah mendidih ini langsung aku masukin daun bawangnya dan udah mateng. Di sini juga aku mau siapin bumbu. Jadi bumbunya nggak aku masukin ketika mie-nya dimasak ya teman-teman. Jadi ketika mie-nya udah mateng, baru bumbunya aku masukin ke dalam piring. Dan buat bumbu asinnya itu nggak aku semuain karena aku takut keasinan. Jadi aku masukin separuh aja. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Tuh. Ada yang kepingin juga nyoba nih teman-teman. Ayo kita makan bareng-bareng karena emang cuacanya juga mendukung, jadi makan kayak gini tuh pas ya teman-teman. Dan buat semuanya yang udah nyaksiin video aku dari awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman. Karena asbab kalian semua aku jadi makin semangat ngontennya dan juga makin semangat uploadnya. Dan buat campuran mie-nya aku tambahin juga bawang goreng, dan ini dia jelly yang tadi kita buat. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Aku akhiri dulu ya. Sampai jumpa di video yang lain. Ingat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.